Perkenalkan, nama saya Nabila Rafiq Nurul. Selamat siang, pagi, sore, malam buat semua yang melihat video ini. Hmm, di sini aku bakal melanjutin dari video part 1 kemarin, yaitu metode SMB. Terus yang pertama yang kita lakuin itu kita mengcopy yang dari hasil Google Earth kemarin yang ini arah angin Barat ke pet yang dikasih sama kakak asistennya dari template-nya. Ini aku udah nge-copy langsung. Oh iya, jangan lupa bikin tabel Excel baru gabungan dari 3 bulan tadi. Ini hasilnya. Udah aku gabungin yang longitude, latitude, penguin, kecepatan kuadran, arah angin, mata angin, sama kecepatan yang kena. Nah, habis itu kita sekarang ke yang ini yang pet. Terus kita ke tabel 3 konferensi data angin. Nah, di sini tuh diisi sesuai tanggal pembagian yang udah dikasih sama kakak asistennya. Nah, kebetulan aku dapat 3 bulan musim barat, yaitu Desember, Januari, Februari. Terus yang di sini kita ngerjainnya dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Kalau Desember, kalau Januari berarti 31 juga, dan kalau Februari berarti 28. Nah, di sini kan tadi aku udah bilang kalau aku tuh kedapatan Desember, Januari, Februari. Nah, berarti di sini kita isi yang pertama itu dia Desember, berarti ini aku udah isi sesuai dengan di video tutorial dari kakak asistennya. Di sini aku udah bikin tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Desember. Begitu juga dengan jamnya yang kita pakai, yaitu jam 00, jam 6, jam 12, dan jam 6 sore. Kemudian yang untuk mengisi yang derajat itu kita lihat dari ketentuan yang di sebelah sini. Ini berarti yang derajat itu dari arah. Nah, arah ini kita ambil dari grafik gabungan yang udah digabungin tadi, yang Desember, Januari, Februari. Berarti yang ini, yang arah angin ini kita copy dan kita masukin ke dalam tabel yang derajat. Kalau aku udah langsung nge-copy, nah buat derajat, arah, sama UL knot dan ULMS-nya itu ada dari sini. Nah, yang buat derajat itu diambil dari arah yang grafik gabungan yang ini. Terus kalau yang arah di tabel ini diambil dari tabel yang arah diambil dari tabel mata angin. Nah, kalau ULMS itu diambil dari kecepatan ms, meter per second. Sedangkan kecepatan yang knot itu UL knot itu diambil dari kecepatan knot dari grafik gabungan yang awal tadi. Pokoknya semua itu diambil dari grafik gabungan yang kita buat tadi. Nah, kalau udah, sekarang kita lanjut ke yang interpolasi. Nah, yang ULMS itu kita copy. Sebentar, kita ini dulu. Kita copy dulu ke bawah dia, biar kita kecilin aja koma-komanya biar sedikit. Yang ini kita tutup aja, nggak apa-apa. Kita gedein.
Ini kita kurangin, sorry, hmm, kita buat aja dia jadi cuman kayak ini. Nah, biar lebih gampang. Oh iya, sorry. Sorry. Jadi ini kita balikin aja kayak tadi. Pokoknya ini kita copy dulu, terus kita ke, oh enggak, kita copy satu aja. Kita copy satu, atau enggak kita konekin aja ini sama dengan yang UL, enggak, UL MS, MS ini, terus di enter aja. Nah, ini udah otomatis terganti ternyata teman-teman. Terus udah kita drag aja ke bawah sampai bawah. Sini. Yang bawah ini kalau jadinya bentar ya. Nah, ini UL-nya udah aku copy dari yang tabel 3 konferensi data admin. Yang ini UL-nya udah aku copy, terus aku masukin ke interpolasi. Terus yang X-nya ini itu kita ukur aja dari sini. Kayak yang dijelasin kakaknya. Nanti aku kasih lihat kalau misalnya udah dapet hasilnya. Nah, di sini aku udah ngukur buat X-nya itu aku dapat di 1,8. Nah, buat A-nya aku dapat 5 karena aku kan dari rentang 7,5 itu berada di 5 sampai 10. Nah, buat D-nya itu aku dapat, ini kan ini berarti aku ini A, ini B, terus buat yang C sama D-nya itu C-nya aku dapat 1, D-nya aku dapat 1,5. Nah, untuk interpolasinya, kalau interpolasi rumusnya ini ada di cantumin sama kakaknya. Kita interpolasi aja sama dengan nilai yang C ditambah buka kurung X, nilai X dikurang nilai yang A, dikurang nilai yang A, tutup kurung, buka kurung lagi, nilai yang D dikurang nilai C, tutup kurung, per nilai B, nilai yang B dikurang nilai A.
Nah, ini rumusnya buat interpolasi kayak yang dicontohin sama kakaknya. Nah, kalau udah di enter aja, jadi hasil RL-nya itu dapat segini. Nah, kalau udah kita kerjain seterusnya sampai ke yang nomor yang 300 kalau nggak salah. Ini 300-an. Ini memerlukan proses yang cukup lumayan lama. Jadi aku skip aja, nanti aku liatin kalau misalnya aku udah selesai interpolasi. Nah, ini aku udah selesai nge-interpolasi semuanya dari atas sampai bawah. Kira-kira kayak gini. Nah, ini kan yang pertama tadi udah aku interpolasi ya. Terus biar cepat kita drag aja ke bawah. Oke. Nah, kalau udah selanjutnya kita isi yang tabel 4 SMB. Nah, buat yang dari interpolasi tadi, yang RL-nya itu di copy terus dipindahin ke tabel 3 yang konversi data. Terus buat UE-nya itu ada rumusnya. Rumusnya itu jadi rumusnya UE itu sama dengan RL dibagi sama UL, terus di enter aja. Ini di drag aja ke bawah. Terus habis itu buat yang UA itu rumusnya buat rumusnya yang UA itu 0,7 dikali buka kurung yang UE pangkat 1,23. Terus kalau udah di enter aja. Terus abis itu di drag aja ke bawah. Nih. Nah, kalau udah fact itu rumusnya sorry teman-teman, tadi aku bilang rumus ya. Ini tuh cuma kilometernya doang, jadi panjang kilometernya itu. Jadi untuk fact kilometer itu dia 200 km, sementara fact yang meter tuh jadi 20.000 meter. Ini tinggal di drag aja, sama juga kayak yang fact meter. Nah, buat H0 meternya itu buat H0 meternya itu rumusnya sama dengan 5,112 dikali buka kurung 10 pangkat minus 4 dikali lagi dengan I2 atau fact meternya, terus dikali tadi tuh sebelumnya dikali UA dulu, terus dikali fact meternya pangkat 0,5. Terus kalau udah kita enter aja. Terus kayak biasa di drag aja ke bawah. Nah, buat TO-nya itu terus buat T0-nya T0 skornya itu rumusnya sama dengan 6 dikali 6,238 dikali 10 pangkat minus 2 dikali OUA-nya dikali sama fact meternya juga dipangkatkan 0,33. Kalau udah di enter aja. Terus ya kayak biasa di graf ke bawah. Nah, habis itu kita ini nomornya nggak usah diisi dulu, jadi kita konekin aja yang H0 sama yang T0 dari tabel 3 konversi data angin tadi. Bisa di paste value atau
di copy terus di paste value atau di konekin aja, terserah mana yang kalian suka aja. Terus buat H shortnya ini diisi. Nah, yang H0 sama yang T0 itu di copy aja. Jadi ini kita copy dua-duanya. Terus nanti di paste value aja di yang H short sama yang T short. Ini kita copy. Kembali ke atas. Ini copy paste value aja. Nah, buat yang HS-nya itu kita isi sama. Jadi untuk mencari HS ini kita sortir dulu data H dan T-nya dari yang paling besar ke yang kecil. Jadi caranya itu pertama kita ke ini urutkan filter, terus filter, terus buat ini, bentar, nanti aku tunjukin kalau misalnya udah selesai. Jadi yang ini yang tanda anak bawah ini diklik aja, terus pilih yang urut terbesar ke terkecil, terus udah sama juga kayak yang di t-shirtnya, dipilih juga dari yang terbesar ke yang kecil. Nah, buat penomoran ini bakal dilakuin satu langkah, yaitu nah ini udah aku kasih nomor di bawah. Terus sekarang kita ngelakuin. Nah, jadi ini kan data bawaannya dari tabelnya. Nah, kalau yang di data aku itu ada 360. Nih, dataku 360. Sini kita ganti aja yang 368 jadi 360. Terus udah di enter aja. Jadi data aku tuh ada 119,88. Nah, setelah itu jadi setelah kita ngebulatinnya tadi kan 119 ya, aku bulatin jadi 120. Terus abis itu kita copy yang dari H short sama yang T short ke HS sama TS. Nah, langkah selanjutnya kita bikin dua kolom lagi yang HS sama TS. Terus itu yang HS rumusnya sama dengan sum buka kurung buka kurung semua yang ini yang HS sampai bawah. Nah, habis itu jadi rumusnya itu tadi sum terus yang HS ini di copy sampai bawah, tutup kurung, terus dibagi sama persamaan yang tadi kita dapat yang 120. Habis itu tutup kurung, terus di enter. Nah, kalau udah di drag aja ke bawah. Woi, wait, wait, wait. Apa harus diinin? 120 ya harusnya. Bentar, aku mau cari tahu kesalahannya dulu. Sorry teman-teman, ternyata itu yang ini tuh nggak di drag, jadi hasilnya tuh cuma satu doang. Terus kita lanjut ke yang sebelahnya sama dengan zoom
buka kurung, nilai yang TS yang ini tuh di copy semuanya, tutup kurung dibagi sama nilai persenan yang tadi kita buatin, terus enter. Nah kalau udah hasilnya segini dulu buat videonya. Mohon maaf kalau misalnya banyak yang di skip atau apa, biar cepet aja. Lagi pas bagian interpolasi tadi aku nge-skip karena jujur interpolasinya lama banget karena ada 300 data yang mau diinterpolasi dan bikin-bikin garis kayak gini juga. Jujur. Habis itu aku ucapin terima kasih juga buat kakak-kakak asistennya karena udah mau bikinin video tutornya. Jujur ngebantu banget buat kita praktikannya. Sekali lagi mohon maaf kalau banyak kesalahan di video ini, masih belajar juga. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.